Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti aturan yang normal. Gunakan masker saat keluar rumah, sering-sering cuci tangan, kemudian jaga jarak jika berada di kerumunan, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk berolahraga. Pada sesi kali ini kita akan bahas tentang apa itu proyeksi piktorial, di mana nanti ini adalah pengembangan dari materi kita sebelumnya, yaitu bagaimana cara menggambar segi 5 beraturan dan juga gambar elips atau bulat telur. Jadi siapkan buku kalian masing-masing, catat poin-poin penting yang ada di tayangan kali ini di buku kalian masing-masing. Mari kita mulai materi kita kali ini. Hari ini kita bahas tentang gambar proyeksi piktorial. Jadi silakan nanti bisa disimak baik-baik materi yang akan saya sampaikan terkait apa itu gambar proyeksi piktorial. Macam-macamnya seperti apa dan contoh gambarnya seperti apa. Sehingga nanti jika ada tugas yang harus kalian selesaikan, Anda dipastikan untuk dapat memahami materi gambar proyeksi piktorial. Seperti itu. Silakan disimak baik-baik, kita mulai materi kita sesi kali ini tentang gambar proyeksi piktorial. Sebelumnya kita bahas dulu tentang gambar proyeksi. Jadi di gambar teknik itu ada yang namanya gambar proyeksi. Ya. Gambar proyeksi itu terdiri dari nanti ada gambar proyeksi piktorial atau posisi benda. Kemudian ada proyeksi ortogonal atau biasa disebut dengan pemproyeksian. Kemudian ada proyeksi pandangan atau posisi pandangan. Apa itu proyeksi piktorial? Nanti di dalamnya ada yang namanya proyeksi isometrik, kemudian proyeksi dimetri, proyeksi miring, perspektif. Ya, perspektif bukan persesif. Kalau di situ tertulis proyeksi perspektif. Sebenarnya adalah perspektif. Dengan di proyeksi ortogonal itu nanti ada yang namanya kaitannya dengan proyeksi terkait sebuah titik yang diambil dari titik, kemudian dari garis, dari sebuah bidang atau dari sebuah benda. Sedangkan di proyeksi pandangan nanti Anda bisa mengetahui tentang apa itu proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Standarnya seperti apa. Adapun untuk proyeksi ortogonal dan proyeksi pandangan itu akan dibahas pada sesi setelah proyeksi piktorial. Kita mulai dari apa itu proyeksi piktorial. Jadi proyeksi piktorial adalah suatu proyeksi yang menampilkan gambar-gambar 3 dimensi pada sebuah bidang 2 dimensi. Ya. Dan proyeksi piktorial itu dapat dilakukan dengan beberapa macam cara proyeksi sesuai dengan aturan menggambar. Yang pertama adalah proyeksi piktorial dimetri. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian proyeksi piktorial miring, proyeksi piktorial isometri atau aksonometri, dan yang terakhir adalah tentang gambar perspektif. Yang pertama adalah proyeksi piktorial isometri atau aksonometri. Pada proyeksi ini, yang pertama adalah ciri pada sumbunya adalah sumbu X dan Y mempunyai sudut yang sama besar, yaitu besarnya 30 derajat terhadap garis mendatar atau garis horizontal. Kemudian sudut antara sumbu satu dengan sumbu yang lain itu adalah 120 derajat. Ciri pada ukurannya adalah panjang gambar pada masing-masing sumbu sama dengan panjang benda yang digambar. Seperti itu. Ini contohnya. Jadi sudutnya sama-sama 30 derajat. Sedangkan sumbu X dan sumbu Y jaraknya adalah 120 derajat. Sehingga kalau di total ini 30, 120 dan 30 adalah 180 derajat. Dan contoh gambarnya adalah seperti ini. Ya, nanti bisa
kalian praktekkan di buku gambar kalian masing-masing. Contoh adalah sebuah gambar kubus atau balok seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya adalah proyeksi piktorial dimetri. Ciri pada sumbunya adalah pada sumbu X mempunyai sudut 10 derajat. X 10 derajat, sedangkan pada sumbu Y itu adalah 40 derajat. Sedangkan ketentuan ukurannya adalah perbandingannya skala ukuran pada sumbu X itu 1:1. Sedangkan pada sumbu Y itu adalah 1:2. Sedangkan pada sumbu Z itu adalah 1:1. Kita lihat contohnya seperti ini. Jadi sumbu X itu dia 10 derajat, ya, 1:1. Kemudian sumbu Y 40 derajat, 1:2. Dan sumbu Z itu 1:1. Sehingga sumbu Y ini adalah separuh dari sumbu X. Kalau dilihat dari contoh gambarnya, bisa kalian lihat, jika ukurannya adalah 40 mili, ya nanti gambarnya akan seperti ini. Ini adalah perbandingannya, walaupun ini sebenarnya 40 mili, ya, ini ketika digambarkan yang tadinya ukurannya 40 mili, tapi kenyataannya ketika digambar adalah 20 mili. Sedangkan tingginya adalah seperti itu. Berikutnya adalah proyeksi piktorial miring atau sejajar. Ciri pada sumbunya adalah sumbu X berimpit dengan garis horizontal atau mendatar. Jadi dia jadi satu. Kemudian sumbu Y mempunyai sudut 45 derajat terhadap garis mendatar. Jadi 45 derajat. Ya. Jadi pada ukurannya adalah skala ukuran untuk proyeksi miring ini sama dengan skala pada proyeksi dimetris yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi X-nya 1:1, Y-nya 1:2, dan Z-nya itu 1:1. Ini adalah contoh gambarnya, bisa kalian lihat. Gambarnya adalah seperti ini. Contohnya untuk proyeksi piktorial miring. Bisa kalian lihat X-nya dari sejajar dengan garis mendatar. Kemudian sumbu Z 1:1, 1:1, sedangkan sumbu Y ada sudut 45 derajat dan juga ukurannya 1:2. Seperti itu. Bagaimana tentang proyeksi isometri, dimetri, dan proyeksi miring? Ada yang perlu kalian tanyakan? Silakan bisa nanti ditanyakan ke guru pengajar kalian masing-masing melalui grup WA kelas kalian. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah tentang gambar perspektif. Gambar perspektif adalah sebuah gambar yang dibuat sesuai dengan pandangan mata oleh manusia. Ya, itu contohnya pandangan mata kita itu bisa tertuju pada satu titik. Ya, satu titik. Semakin jauh akan semakin mengecil gambar itu. Jika kamu lihat jalan gitu ya, semakin jauh mengecil. Jadi seperti itu. Sehingga gambar yang dihasilkan akan terlihat lebih realistis, 3 dimensi. Seperti itu. Ya. Nah, di teknik-teknik gambar perspektif itu ada 3. Yang pertama adalah gambar perspektif satu titik hilang. Ya, disebut dengan one point perspektif atau sering digunakan sebagai teknik pembayaran pada sebuah objek suatu benda di mana letak benda tersebut terlihat dekat dengan jangkauan mata kita. Ini contohnya. Jadi kalau satu titik, ini titik pusatnya. Kita garis, maka akan muncul gedung, akan muncul jalan, akan muncul kendaraan, seperti itu. Selanjutnya adalah gambar perspektif 2 titik hilang. Di gambar perspektif 2 titik hilang atau 2 point perspektif biasa digunakan dalam penggambaran atau pengambilan suatu sudut pandang terhadap bangunan, ruangan, dan juga sebuah interior bangunan. Dengan menggunakan 2 titik hilang dengan jarak letak saling berjauhan sebelah kanan dan kiri untuk penggunaan perspektif 2 titik hilang. Ini adalah contoh dari gambar perspektif 2 titik hilang. Jadi titiknya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Seperti itu, maka akan didapatkan gambar yang benar-benar
seperti halnya realitanya. Dan yang terakhir adalah gambar perspektif 3 titik hilang. Di gambar perspektif 3 titik hilang atau disebut dengan 3 point perspektif adalah sebuah perspektif 3 titik hilang dalam penggunaan pada titik untuk membuat sebuah garis antara pembatas suatu objek. Ini yang membedakan. Dan penggunaan pada teknik ini sering digunakan dalam menggambar sebuah bangunan. Ini contohnya. Ya, jadi sudutnya kita ambil gambarnya dari bawah. Jadi ada 1, 2, 3. Ini adalah perbedaan gambar perspektif. Yang sebelah kiri adalah 1 titik hilang, yang tengah ini adalah 3 titik hilang, sedangkan yang sebelah kanan adalah 2 titik hilang. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat tayangan berikut ini.
Jadi demikian pembahasan materi kita kali ini tentang gambar perspektif. Jadi jika diambil kesimpulan, pada gambar perspektif itu ada 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan teknik 1 titik hilang seperti gambar ini, kemudian ada teknik 2 titik hilang, dan kemudian ada yang 3 titik hilang. Kalian sudah memahami dengan baik, semoga bisa mempraktekkan pada tas gambar kalian masing-masing. Baik, sampai di sini dulu materi kita pada sesi kali ini tentang gambar perspektif. Jika ada yang belum paham, silakan bisa diulang tayangan kali ini. Kemudian jika masih kurang paham lagi, bisa kalian tanyakan pada proses pembelajaran di kelas kalian masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.